Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Terima kasih kepada Bapak Fuad Zarqawi sebagai moderator. Dalam pelajaran hadis ini kita meneruskan pelajaran yang kemarin sampai hadis 67. Tapi sebelumnya kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu, kita hadiahkan kepada pengarang kitab dan juga kepada guru-guru kita, masyayikh kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin Allahumma amin. Alaniyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ani Ibnu Abbasin, diceritake saking Ibnu Abbas. Anna Abu Bakrin sak temene Abu Bakar kharaja iku miyas sapa Abu Bakar. Kharaja iku miyas utawi metu sapa Abu Bakar. Wadha apa kharaja ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ing dalem ba'dane wafate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis 67 ini penggalan dari hadis yang panjang. Bisa dibuka dalam syarahnya tentang cerita atau keadaan ketika Kanjeng Nabi ini wafat dan keadaan para sahabat ketika mendengar pengumuman wafatnya Rasulullah, supaya tahu awal mula kok tiba-tiba Abu Bakar keluar setelah wafatnya Rasulullah. Ini di sarahnya ditulis qaul jadi Abu Bakar keluar dari kamarnya Sayyidah Aisyah. Sebelum Abu Bakar masuk ke dalam kamar Sayyidah Aisyah dan keluar dari kamar Sayyidah Aisyah, ini Abu Bakar mendengar kabar bahwa Rasulullah wafat. Dalam sarahnya, walhasil anna Abu Bakrin kharaja min maskanihi hatta nazala an farsihi inda babil masjidin nabawi. Abu Bakar keluar dengan mengendarai kudanya, kemudian turun di depan Masjid Nabawi. Falam Abu Bakar tidak berbicara kepada siapapun sampai beliau masuk ke rumah Sayyidah Aisyah. Faqasada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam musajjan, yang dituju oleh
Sayyidina Abu Bakar adalah Kanjeng Nabi, dan ketika itu Kanjeng Nabi sudah ditutupi dengan kemul, sudah dikemuli dengan tutup atau kemul khibarah, yaitu pakaian yang bergaris-garis. Fakashafa Abu Bakrin an wajhi sallallahu alaihi wasallam summa akabba wa qabbalahu wa baka. Kemudian Abu Bakar membuka kemul tersebut, melihat wajahnya Rasul, kemudian merangkul dan mencium wajah Rasul dan menangis. Sumaqala Abu Bakrin faqabila baina ainaihi summa baka. Wa fa'ala dzalika iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam hina dakhala ala Utsman bin Mad'un wa huwa mayyitun. Itu seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat Utsman bin Mad'un ketika meninggal. Jadi yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ini seperti yang dilakukan oleh Nabi ketika melihat Utsman bin Mad'un meninggal. Fakashafa wajhu wa akaba alaihi wa qabbalahu wa baka. Tadi. Summa qala Abu Bakrin bi abi anta ya Nabi Allah. Kemudian Abu Bakar berkata, ai aftika au anta mufaddan. Apakah dengan ayahmu panjenengan mendapatkan fidah atau tebusan ya Nabi Allah? La yajma'ullahu 'alaika mautataini. Sebab Allah tidak akan mengumpulkan kamu dalam dua kematian. Aifi dari dunia, di dunia ini Allah tidak menjadikan Nabi ini dua kematian, mati terus dihidupkan terus mati lagi, itu tidak. Nah, ini fa fi hadza raddun ala man qala innallaha yuhyi Muhammadan hatta yaqta'a aydiya rijalin ay minal kuffar. Ini menolak anggapan orang yang mengatakan bahwa Allah menghidupkan Nabi Muhammad kemudian memerangi orang-orang kafir. Ini tidak. Tapi Nabi Muhammad ini memang wafat hanya satu kali, tidak terus dihidupkan lagi untuk memerangi orang kafir kemudian wafat lagi. Fa ahbara bi annahu akrama 'ala Allahi min ayyi jama'a 'alaihi mautataini kama jama'aha 'ala ghairihi. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu lebih mulia di hadapan Allah dalam mewafatkan atau mencabut nyawa Nabi Muhammad dengan dua kali. Seperti Nabi Uzair. Nabi Uzair itu pernah wafat terus dihidupkan lagi. Nah, Nabi tidak. Hanya satu kali itu. Nah, itu cerita Abu Bakar ketika di dalam kamar Sayyidah Aisyah. Setelah itu Abu Bakar keluar. Karena Abu Bakrin khoroja. Kemudian Abu Bakar keluar. Wa Umaru hale utawi Umar, dilanjut dalam hadisnya. Wa Umaru hale utawi Umar yukallimu, iku gunemi, iku ngomongi sopo Umar, iku berbicara sopo Umar annasa ing menuso. Nah, di luar
Sayyidina Umar ini berbicara dengan siapapun, beliau mengatakan, man qala inna Muhammadan mata qata'tu unuqahu bihadas saifi. Orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah meninggal, maka saya potong kepalanya dengan menggunakan pedang ini. Ini histerisnya Sayyidina Umar ketika mendengar kabar atau berita wafatnya Rasul. Ya, seperti percaya tidak percaya. Dia mengira bahwa Allah akan menghidupkan Nabi Muhammad lagi. Wa innama, dawuhnya Sayyidina Umar, wa innama rafa'ahullah wa sayautu wa yaqtulu qauman wa yaqtau aidi qaumin. Allah akan mengangkat Nabi Muhammad, maksudnya mengembalikan nyawanya, dan akan kembali dan berperang dengan memerangi orang-orang kafir. Jadi para sahabat-sahabat ini ya bimbang karena mendengar Nabi wafat, tapi Sayyidina Umar mengatakan, siapa yang mengatakan Kanjeng Nabi wafat akan dibunuh. Nah, ini kan bimbang para sahabat, ini berita yang benar bagaimana ini. Nah, kemudian Abu Bakar keluar, faqala, mongko dawuh sapa Abu Bakar, ijlis lu gua sira Umar, fa'aba, mongko moh sapa Umar. Karena Umar masih dalam keadaan yang histeris, yang emosional, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Umar, Umar duduklah. Tapi Umar tidak mau. Karena memang sifat atau watak dari Sayyidina Umar ini memang keras. Sifat orang pemberani. Karena tidak mau, fatasyahada, nuli maca syahadat. Abu Bakrin sopo Abu Bakar. Famala, nuli condong, ilaihi maring Abu Bakar, annasu sopo menuso. Ketika manusia mendengar Abu Bakar membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, para manusia berpaling dari Umar kepada Abu Bakar. Jadi lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Wataraku lan padha ninggal sapa nas, sapa manusa, Umaro ing Sayyidina Umar. Kemudian para manusia meninggalkan Umar. Faqala, nuli dawuh sapa Abu Bakar, amma ba'du. Amma ba'du ini lafal yang memisah antara muqaddimah dan isi. Nah, karena muqaddimahnya ini tidak ditulis, langsung ditulis amma ba'du. Dawuh Sayyidina Abu Bakar, faman mongko utai sapane wong, faman mongko utai sapane wong, kana iku ana sapa man, mingkum iku setengah saking sira kabeh, ya'budu kang nyembah sapa man, ya'budu kang nyembah sapa man Muhammadan ing Nabi Muhammad, fa inna Muhammadan mongko sak temene Nabi Muhammad qad mata iku teman-teman usedo sapa Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, siapa orang yang menyembah pada Nabi Muhammad, sekarang Nabi Muhammad sudah wafat. Ini
sebagai bentuk perkataan dari Sayyidina Abu Bakar supaya sahabat-sahabat ini meyakini bahwa Nabi Muhammad itu ya bisa meninggal. Tidak terus hidup selamanya, sehingga tidak dijadikan sebagai Tuhan. Waman utai sapane wong kana iku ono sapa man ya'budu iku nyembah sapa man Allah ing Gusti Allah, fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah hayyun iku zat kang gesang, hayyun iku zat kang gesang, la yamutu kang ora sedo sapa Allah, la yamutu kang ora sedo sapa Allah. Tapi orang yang menyembah Allah, sungguh Allah maha hidup, tidak akan mati. Jadi yang menyembah Nabi Muhammad wafat, tapi kalau dia menyembah Allah, Allah itu maha hidup dan tidak akan pernah mati. Ini cara penanaman kemantapan Abu Bakar dalam menjelaskan kepada para sahabat. Karena pada waktu itu, masa itu, para sahabat ini masih percaya tidak percaya atas wafatnya Rasulullah. Qala Allahu azza wa jalla, dawuh sapa Allah azza wa jalla, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Ila syakirin, nerusake sira maring ayat asy-syakirin. Jadi lengkapnya adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabatum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Ini kelengkapan ayat tersebut. Di sini ditulis wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Terus ditulis ilas syakirin. Maksudnya lanjutkan sampai lafal asyakirin. Artinya wama Muhammadun lan ora ana utawi Nabi Muhammad. Wama Muhammadun ora ana utawi Muhammad illa rasulun, kejaba iku utusan, qad khalat kang wis keliwat, min qablihi saking sadurunge Nabi Muhammad, min qablihi saking sadurunge Muhammad, ar-rusulu sapa pira-pira utusan. Jadi Nabi Muhammad itu hanya sebatas utusan, tidak bisa menjadi Tuhan, hanya utusan saja. Dan itu sudah terlewat, utusan-utusan yang lain ya juga wafat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi dan rasul-rasul lain, ini ya wafat. Wallahi, ini dawuhnya Ibnu Abbas, wallahi, demi Allah, laka annan nasa, nyektine kaya-kaya sak temene menusa, laka annan nasa, nyektine kaya-kaya sak temene menusa, lam yakunu, iku ora ana sapa menusa, ya'lamuna, iku padha ngerti sapa menusa, ya'lamuna iku padha ngerti sapa menusa, annallaha ing sak temene Gusti Allah, anzala iku nurunake sapa Allah, hadhil ayata ing ikilah ayat, hatta talaha sehingga maca ing iki ayat, hatta talaha sehingga maca ing iki ayat Abu Bakrin sapa Abu Bakar.
Abdullah bin Abbas sampai sumpah, wallahi, jadi manusia semua ini, para sahabat ini, baik dari kalangan yang sahabat yang elit sampai kalangan sahabat-sahabat yang biasa, ini seperti tidak pernah tahu bahwa Allah menurunkan ayat tersebut. Sampai Abu Bakar itu membaca ayat tersebut. Sedangkan ayat tersebut sudah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Tapi karena tadi efek dari kabar atau pengumuman wafatnya Rasul, sehingga ayat yang sudah jelas itu seperti tidak pernah diketahui oleh para sahabat. Fatalaqtuha, mongko nampa ing iki ayat annasu sapa manusa minhu saking Abu Bakar. Falam yasma, mongko ora krungu basyarun sapa manusa illa yatluha, kejaba maca sapa manusa ing hadhil ayat. Illa yatluha, kejaba maca sapa manusa ing hadhil ayat. Ini seperti menjadi wiridan oleh para sahabat, karena semua orang terus membaca ayat ini. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablir rusul. Setiap orang membaca itu untuk meyakinkan bahwa memang benar-benar Nabi Muhammad itu wafat. Dijelaskan dalam syarahnya juga kenapa kok Umar sampai mengatakan seperti itu. Ini didhawuhkan dalam qauluhu falam yasma basyarun bihadil ayat. Kenapa Abu Bakar bisa mengatakan dengan ketenangan? Nah, itu sebab didhawuhkan wa inna ma takallama Abu Bakrin bima fil hadisi lamma waqara fi sadrihi min quwwatil yakin. Ini saking kemantapan hatinya Abu Bakar, bahwa meyakini bahwa manusia itu pasti akan meninggal. Sedangkan Umar, kenapa Umar sampai mengatakan man qala inna Muhammadan mata qata'tu unuqahu, itu dikatakan li'anna maqamahu asy-syaja'ah. Karena makomnya Umar ini adalah karena pemberani. Jiwanya Umar itu jiwa pemberani. Ya al-quwah fiddin. Falama ukhbira bi wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ra'a ma an-nas fihi lam yadkhul alaihi. Wa ja'ala radhiyallahu an al-wafata fi dalikal waqti muhtamilatun. Lianna takuna hakikiyatan wala takuna hakikiyatan. Seperti Umar kok sampai berkata gitu karena Umar masih ada ihtimal ini nanti Nabi Muhammad dibangkitkan lagi, dihidupkan lagi. Jadi belum menerima sepenuh hati kalau Nabi Muhammad ini wafat. Itu sekilas cerita tentang wafatnya Nabi yang diterima oleh para sahabat dalam keadaan yang seperti itu. Kehisterisan para sahabat menerima kabar wafatnya Rasul. Ini hadis 67. Demikian, semoga ada manfaat dan barokahnya. Amin Allahumma amin. Saya kembalikan kepada moderator.